Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita harus semangat dalam pembelajaran. Saya punya ice breaking untuk bapak-bapak. Kalau misalnya saya bilang semangat pagi, bapak-bapak bilang semangat pagi. Kemudian semangat pasti bisa, kita pasti bisa. Baik bapak-bapak, paham semuanya? Kalau saya bilang semangat pagi, semangat pagi. Kalau saya bilang semangat bisa, kita pasti bisa. Oke, kita mulai, Pak. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat bisa. Semangat Pasti bisa. Kita bisa. Oke, aplaus untuk semuanya, Bapak-bapak. Luar biasa, kita harus semangat dalam pembelajaran. Di sini saya sudah menampilkan presentasi, sudah terlihat di monitor Bapak-bapak. Sudah, alhamdulillah. Sudah, terima kasih. Di sini kita langsung mulai saja tanpa berpanjang-panjang waktu. Saya Kevin Permana dari SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan ingin mempresentasikan tentang prinsip asesmen, yang mana ada asesmen Bapak Ibu bisa ketahui tentang formatif, asesmen sumatif. Nah, ini kita akan bahas tentang prinsip asesmennya dulu. Di sini akhir sesi kita akan memahami 5 prinsip asesmen, kemudian alur asesmen. 5 prinsip asesmen itu apa sih? Nah, itu nanti kita akan bahas di materi ini. Bagaimana sih Bapak Ibu pada saat melakukan asesmen? Rupa-rupa mungkin ya, ada yang menggunakan formatif, ada yang menggunakan sumatif. Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama itu adalah 5 prinsip pembelajaran. Nah, 5 prinsip pembelajaran yang pertama itu adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kedengaran Bapak Ibu? Dengaran, Pak. Kita lanjut yang kedua, yaitu adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam arti kata, dia mendorong pengembangan kapasitas belajar. Nomor yang ketiga, yaitu adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, yaitu adalah pembelajaran yang relevan. Pembelajaran relevan itu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, ada pembelajaran berorientasi dan masa depan yang berkelanjutan. Kemudian, 5 prinsip asesmen. Yang pertama ini adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, ini adalah menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, untuk peserta didik, dan untuk orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Keempat, yaitu adalah asesmen yang bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, itu adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik. Bersifatnya sederhana dan informatif. Sampai sini kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Oke, lanjut. Terima kasih. Jelas. Ya, lanjut. Next. Di sini 5 prinsip asesmen. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang asesmen merupakan bagian terpadu. Nah, asesmen merupakan bagian terpadu, yaitu adalah dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajar, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, di sini ada sebelah kanan gambar tentang asesmen, tentang perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, ini semua akan mempunyai timbal balik atau akan bersinkronasi.
di dalam kegiatan asesmen tersebut. Yang kedua, itu adalah asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, tujuannya apa? Di sini nilai hasil belajar untuk mengambil keputusan di akhir, misalnya asesmen sumatif, kemudian asesmen formatif, bagaimana mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajar dan mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Yang ketiga, menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran, yaitu adalah asesmen diagnosis. Nah, ini semua mengacu pada pencapaian belajar atau CP, capaian pembelajaran. Yang ketiga, ada asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nah, ini adalah asesmen yang berkeadilan, yaitu penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang ras, agama, maupun yang lain. Yang kedua, ada asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya atau relevan. Reliable dapat diperbandingkan hasil karena konsisten. Yang terakhir, adil dan objektif, yaitu menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas. Kemudian yang keempat, ada asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas. Nah, ini harus dihindari, yaitu Bapak-Bapak. Yang pertama, di sebelah kanan ada berfokus pada asesmen sumatif. Ini harus dihindari. Yang kedua, teaching to the test. 3, instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapatkan data nilai untuk pengisian raport. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan hanya satu teknik penilaian. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari Bapak-Bapak untuk asesmen. Ya. Kedengaran Bapak Ibu? Bisa kita lanjut? Lanjut, Pak. Kedengaran jelas. Next. Yang kelima itu ada laporan kemajuan, belajar, dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Nah, hal yang penting, guru itu harus atau diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dalam peserta didik dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu dalam penilaian atau melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru juga. Nah, di sini keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik, yaitu asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Yang kedua, peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atas sesuai dengan ketercapaian tujuan. Yang ketiga, peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkatan kompetensinya. Yang terakhir, pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pembelian laporan. Kita lanjut. Yang kedua itu adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik nih, dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, ada kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, di sini menstimulus kemampuan berpikir tahap tinggi, sekuens pembelajaran yang logis dan relevan, kemudian ada ranah sikap pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait. Keempat, kita lanjut, pembelajaran yang relevan. Nah, pembelajaran relevan ini yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks. Seperti apa? Lingkungan belajar dengan iklim yang positif, orang tua dan masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada asesmen yang dirancang berpusat pada anak, yaitu mempertimbangkan kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik masing-masing. Nah, yang kelima ada pembelajaran berorientasi pada masa depan. Nah, di sini adalah pemanfaatan teknologi informasi,
kemudian membangun wawasan peserta didik. Nah, ini akan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan maupun dunia yang lebih baik. Sekarang apa aja yang kita udah belajarin? Yang tadi tentang 5 prinsip asesmen. Sekarang kita mau pelajari tentang alur asesmen, Bapak-bapak. Boleh kita lanjut, Bapak-bapak? Boleh lanjut. Siap. Nah, di sini asesmen dalam alur penerapan, Bapak-bapak bisa melihat di sini ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, kemudian ada tahap evaluasi. Nah, di sini kita sudah punya atau saya akan presentasikan ini, Bapak-bapak bisa lihat untuk bagaimana tahap persiapannya untuk asesmen, kemudian tahap pelaksanaan untuk penerapan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu atau di peserta didik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu, dari Bapak-bapak? Silakan. Silakan Bapak. Saya Pak. Saya coba Pak. Siap, Bapak Ridwan. Pak, itu untuk prinsip asesmen. Nah, tadi 5 prinsip asesmen tadi itu, mohon maaf Pak, saya mungkin kurang jelas menyimak. Mohon dijelaskan untuk yang untuk 5 prinsipnya Pak. Atau siap, aja, Bapak. Ya, saya akan coba jabarkan lagi untuk 5 prinsip asesmen. Guys, di sini 5 prinsip asesmen untuk Bapak Ridwan dan Bapak-bapak yang di sini. Yang pertama itu adalah asesmen merupakan bagian terpadu, yaitu memfasilitasi, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen dirancang sesuai dengan tujuan dalam EP nanti, capaian pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai tugas, instrumen, dan teknik. Yang kelima, yaitu harus bersifat sederhana dan informatif. Begitu Bapak Ridwan. Mungkin sudah cukup jelas Bapak Ridwan? Siap, jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ridwan. Mungkin Bapak-bapak lain ada pertanyaan? Cukup jelas Pak. Cukup Oke, kalau sudah cukup jelas, saya terima kasih sudah bisa presentasi tentang asesmen ini. Apabila ada kesalahan atau kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.